Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Triana dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 84 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 1 dengan tutor Bapak Insinyur Zulkarnain MT. Pada agenda 1 ini berisi 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan yang panjang. Adapun titik penting sejarah bangsa Indonesia dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1908 ada Perhimpunan Indonesia. Kemudian 30 April 1926 ada Kongres Pemuda I yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang kelima, pada 1 Oktober 1945 ada BPUPKI. Kemudian pada 7 Agustus 1945 ada PPKI yang kemudian melahirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau yang dulu sering dikenal dengan 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, dan NKRI sebagai bentuk negara. Keempat konsensus dasar ini biasa kita kenal sebagai PBNU. Adapun bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendera. Seperti yang kita tahu, bendera negara Indonesia dikenal dengan sang merah putih. Kemudian bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan ada lambang negara dengan Garuda Pancasila. Dan yang keempat ada lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Bela negara. Bela negara adalah satu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal berbela negara. Lanjut ke materi yang kedua, ada analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui
suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusinya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Adapun tugas-tugas dan fungsi ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, dan yang ketiga ada terorisme dan radikalisme. Yang keempat, pencucian uang, dan yang kelima adalah proxy war. Adapun 4 level lingkungan strategis yang biasanya mempengaruhi isu-isu kontemporer tingkatan yang paling kecil. Kemudian, lalu ke tingkatan yang lebih besar lagi, ya, kemudian ke lingkungan dunia atau global. Kemampuan menetapkan isu, yang pertama ada environmental scanning, yang kedua ada problem solving, dan yang ketiga analisis. Ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Dalam pokok pembahasan yang ketiga ini, kesiapsiagaan diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal Agenda 1 ini. Yang terakhir, bela negara bukan hanya angkat senjata, bela negara tidak harus jadi tentara, kita bisa menjadi kader bela negara, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah bela negara. Terima kasih.